Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara pendalaman Alkitab, yaitu Biblical Enlightening Study Training yang disingkat BES, yaitu untuk pengajaran supaya kita mempertumbuhkan iman kita, supaya kita lebih mengenal kepada Tuhan, supaya kita lebih waspada terhadap orang-orang munafik, orang-orang yang juga tidak tulus kepada Tuhan, atau orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, pura-pura ikut Tuhan padahal tidak, saudara, atau guru-guru palsu atau serigala pemakan domba. Sebab itu kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Ini adalah episode ketiga dari ajaran Yesus, dan sekarang kita masuk di dalam ajaran Kristus. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang suci, yang kudus, Bapa yang kekal, terima kasih Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Memberikan hati kepada kami, terbuka pikiran yang suci, supaya kami boleh menangkap ajaran Tuhan, supaya kami hidup di dalam ajaran Kristus, supaya kami tetap bertumbuh dan berbuah, dan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia, supaya membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan satu kesatuan, dengan damai sejahtera dan kerukunan, supaya setiap dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Engkau memberkati setiap kami dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan kami, iman rohani kami, Bapa, juga di dalam studi kami, mungkin di dalam karir kami. Tuhan tolong, bahkan teman hidup, Tuhan memberkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara. Kita masuk dalam episode ketiga, yaitu ajaran Kristus. Ajaran Kristus bertentangan dengan ajaran dan filsafat dunia. Jelas, saudara, filsafat dunia itu mengajarkan sesuatu tentang hal dunia. Bertentangan dengan ajaran lain. Jelas, karena ajaran-ajaran lain itu bersifat dunia dan fana. Contoh saja, saudara, kalau kita melihat tentang filsafat dunia, yaitu apa yang kita pikirkan, itu kata-kata orang, itulah diri kita. Betul sepertinya, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, pikiran kita itu harus ditundukkan di bawah Kristus, sehingga kita mengenakan pikiran Kristus. Kan berbeda juga. Sehingga kita bukan lagi dinilai dengan pikiran kita, tapi kita dirubah ya menjadi kita di dalam Kristus, atau Kristus terpancar melalui hidup kita. Memang sederhana, tetapi maknanya dalam sekali. Perbedaannya dalam sekali. Kita tidak salah belajar mengerti tentang filsafat dunia, karena itu juga ada baiknya, tapi belum tentu kebenaran. Tapi firman Allah itu kebenaran, saudara. Memang ada filsafat-filsafat dunia yang memang dia berintikan kepada ajaran Tuhan. Ada juga. Tetapi saudara, lebih banyak filsafat dunia itu dari orang yang merenung. Merenung, memikirkan menurut kekuatan dia, menurut hikmat manusia, menurut pengalamannya dia, menurut pengetahuan dia. Tetapi dia tidak pernah menyadarin bahwa ada satu kuasa yang bisa mengubah manusia. Contohnya dari Saulus yang benci dengan Kristen, yang suka membunuh orang-orang percaya, menganiaya orang percaya, kemudian berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian berubah menjadi Paulus yang tidak membunuh, yang tidak menganiaya, tapi siap dianiaya. Perubahannya langsung, saudara. Itu tidak dikerjakan dengan pandangan dunia, dengan ajaran dunia, tetapi ajaran Kristus. Ajaran dunia itu perang, harus menang, harus menguasai, mengalahkan, menindas, merampas, menipu, dan sebagainya. Tetapi kekristenan, saudara, ajaran Yesus, kita mengalah, kita berdoa, kita mengampuni, kita jangan pakai kekerasan. Saudara, itu luar biasa. Kita lihat dulu Kolose pasal 2 ayat 8 dan 10. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Contoh-contoh saudara, legenda-legenda, mitos-mitos. Nah,
Nah, bagaimana satu gunung itu terbentuk karena ini, karena itu, maka orang itu dipukul, kemudian jadilah berbentuk seperti ini, maka jadilah gunung itu namanya ini. Saudara, laut ini dikenal biru karena dikuasai oleh ini, dulu zaman ini, zaman itu. Saudara, tidak. Memang laut itu ganas, saudara. Kan banyak setannya, banyak orang mati. Sehingga apa yang kita percaya jadi muncul. Tetapi kalau kita tahu ganas, memang banyak orang mati, buat apa kita datangin? Kita kan nggak cari seperti itu. Kita mendingan cari sesuatu yang damai sejahtera. Kita lihat ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu secara jasmani itu roh Allah ada di dalamnya. Kalau mau lihat jasmani Allah nggak bisa. Tetapi semua itu ada di dalam Yesus Kristus. Itulah secara jasmani kepenuhan Allah ada pada Yesus. Sehingga saudara, hari ini jangan cuma memandang Yesus dari kacamata filsafat, ajaran dunia, tetapi dari ajaran Kristus sendiri. Karena siapa yang bisa melihat pikiran Allah kecuali Allah sendiri? Siapa yang bisa melihat pikiran kita kecuali kita sendiri dan Allah? Saudara, nggak bisa kita melalui orang lain untuk memikirkan, melihat pikiran Allah. Nggak mungkin. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia, Yesus. Dialah Allah. Buktinya apa? Saudara, Raja Nebukadnezar. Raja yang berkuasa. Raja yang hebat. Tapi suatu hari, dia menjadi, saudara, dibuat seperti kerbau. Akhirnya dia disadarkan, baru dia menyadari ada Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan juga bersabda bahwa Nebukadnezar, Raja Babel, itu sepertinya anak sendiri, bukan anak secara anak Allah. Tetapi saudara, bukan diutus secara benar. Karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia orang duniawi, dipakai Tuhan untuk menghukum. Ya, menghukum siapa? Anak-anak Tuhan, orang duniawi yang memberontak kepada Tuhan. Sama seperti pemerintah, baik berlatar belakang kepercayaan apa saja, itu dipakai Tuhan untuk menertibkan satu masyarakat. Sehingga yang melawan, memberontak, tetap ditangkap, walaupun kita orang percaya. Karena Tuhan telah memakai. Bukan berarti mereka itu menjadi hamba Tuhan secara kebenaran. Mereka menjadi hamba secara hukum. Mungkin mereka menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan hukuman atau menertibkan. Kita lihat terus. Jadi ajaran Kristus bertentangan dengan ajaran kemunafikan. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku, yaitu Tuhan, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itulah Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita jangan beribadah, saudara, hanya melalui skill kita. Melalui kemampuan kita. Melalui, saudara, kata-kata kita. Tapi tidak ada di dalam hati kita. Tuhan ingin supaya kita ini, saudara, memuliakan Tuhan itu keluar dari hati kita. Contoh-contoh kalau kita melihat bagaimana dengan orang bisu. Mereka tidak bisa memuji Tuhan. Namun hatinya dia bicara memuji, tulus sungguh-sungguh, tapi tidak keluar kata-kata. Sedangkan di sampingnya ada orang nyanyinya enak, memang dia penyanyi yang luar biasa. Tapi hatinya tidak ada Tuhan. Hatinya, saudara, hati biasa. Dia nyanyinya enak. Karena dia mungkin ditonton orang, tapi menjiwai, tapi dia tidak ada Tuhan dalam hatinya. Saudara melihat bagaimana itu. Sebab itu ajaran Yesus, ajaran Kristus sangat luar biasa. Karena ajaran Kristus itu memberi kehidupan. Ajaran Kristus itu memberikan kebenaran. Ajaran Kristus itu memberikan dampak yang hebat supaya kita menjadi orang-orang yang
tulus, orang yang jujur, orang yang berhati mulia. Bukan hanya itu, orang yang dipakai Tuhan menjadi sahabat Allah, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga saudara tidak perlu lagi ketakutan, sakit, penyakit, umur pendek. Firman Tuhan berkata, apa dikatakan? Yaitu kalau kita takut akan Tuhan dan rendah hati, maka upahnya itu umur panjang, berkekayaan dan kehormatan. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Sebab itu ajaran Yesus sangat bagus. Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku. Waduh, luar biasa saudara. Itu ajaran Yesus luar biasa. Sehingga hari-hari seperti ini, orang perlu datang kepada Yesus. Jangan lagi jadi orang Kristen yang munafik. Tetapi kita harus masuk di dalam ajaran Yesus. Ajaran Kristus ini yang indah. Tapi kalau saudara nggak membaca ini, cuma nyanyi di gereja semangat semua, wah nyanyinya enak. Tapi hati kita nggak ikut nyanyi, saudara. Hati kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Ingin menipu, memiliki barang orang lain. Tuhan tidak mau. Dan itu banyak. Dan kita tidak boleh menambah jumlah itu lagi. Kita lihat terus. Ajaran Kristus bertentangan dengan ajaran kemunafikan. Markus 12, ayat 38 sampai 40. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itulah orang-orang munafik yang berjubahkan bagian rohani, bagian agamawi, yang membaca firman di pinggir jalan, memakai tanda-tanda atribut rohani, doanya panjang-panjang, duduk di depan, di bangku depan di rumah Tuhan, suka mendapat penghormatan orang, saudara. Tetapi dia ingin nih harta-harta orang lain. Dia hatinya masih mengingini hal-hal milik orang lain. Saudara, janda-janda, rumah-rumah janda, saudara, kekayaan orang-orang. Nah, ini tipuan rohani. Ini namanya pakaian rohani yang palsu, saudara. Jadi orangnya sama, pakaian rohaninya palsu, saudara. Tetapi kalau pakaian rohaninya diganti, saya yakin, saudara, itu pasti dia akan dirubah oleh Tuhan. Sebab itu, saudara, kita tidak bisa mengubah diri kita. Kita tidak bisa mengubah muka kita seperti ini. Yang kita rubah adalah pakaian rohani kita. Jangan lagi pakai pakaian munafik, tapi pakailah pakaian kebenaran. Pakailah pakaian kesucian. Pakailah pakaian yang tulus dari hati kita. Kita lihat terus. Ajaran Kristus meruntuhkan benteng keangkuhan manusia. 1 Korintus 10 ayat 3-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Itulah ajaran Kristus yang luar biasa. Jadi bukan perjuangan secara duniawi, bukan senjata duniawi, tapi perjuangan rohani, senjata rohani, iman, firman Allah, saudara, doa, dan sebagainya. Itu senjata rohani. Untuk apa? Merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang tidak mau mengenal Kristus, keegoisan manusia, kesombongan manusia. Itu kita tidak bisa pakai senjata duniawi.
cara duniawi, saudara. Tapi kita harus doa, ngalah, berdoa, ngalah dengan iman, saudara. Dengan firman, kita melakukan firman Allah. Maka cepat atau lambat, orang itu akan bertobat. Bukan hanya itu, kalau kita melihat, kita menaklukkan pikiran kita, menawan, dan menaklukkannya di bawah Kristus. Artinya, kita harus hidup, bukan menurut pikiran kita, tapi kita harus hidup dengan pikiran Kristus. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Suatu hari ketika saya melayani seseorang yang dulunya aktif pelayanan, tapi kemudian dia sekolah luar negeri sudah tidak aktif. Karena dia punya calon mertua itu seorang dukun yang hebat. Sehingga dia dikasih, saudara, alat-alat, cincin atau apa untuk supaya dia hidup di negara luar negeri itu supaya aman. Dia pakai itu, akhirnya dia tidak ke gereja. Dia tidak punya anak juga. Hidupnya setengah mati. Ketika saya datang, saya mendengar ceritanya, saya kasihan. Saya ngomong firman, dia pinter firman juga. Dia tentang, dia lawan, dia tentang, dia lawan. Saya tetap diam saja. Kadang-kadang saya pura-pura lihat cincinmu. Oh, cincin ini ada kuasanya. Takut nggak kamu? Nggak, aku lihat aja. Kok bagus itu. Saya mau lihat bentuk-bentuknya bagus. Ada isinya, Pak. Hati-hati, Pak. Oh, nggak apa-apa. Saya cuma lihat bentuknya aja. Ketika saya pegang gini, saya tutup mata sebentar. Dia tahu. Waduh, kelihatannya Bapak mendoakan cincin saya. Ya, supaya kamu selamatlah. Saya bilang gitu, saudara. Supaya kamu diberkati Tuhan. Saya tidak ngomong itu mau ngusir kuasanya, kegelapan saya tidak. Tapi saya mendoakan supaya kamu selamatlah, gitu. Saudara, akhirnya saya puasa 3 hari untuk dia. Waktu saya puasa, hari kedua, ketiga, saya tidur di lantai 3. Ya. Saya lihat itu dalam jam 12 malam, dapat penglihatan. Orang ini jalan, tetapi badannya dia, mukanya bulat, saudara, dari besi, bulat kilap, ya setengah hitam, setengah putih gitu. Jalan terus saya lihat tuh, ini saya tahu dia. Begitu dia mau masuk pintu kamar saya berkata, dalam nama Yesus, di dalam penglihatan itu. Akhirnya besi mukanya tuh rontok, pecah semua. Muncul dia. Waktu dia kemudian dia balik ke belakang, dia jalan. Nah, inilah saudara, muka-muka yang dikatakan saudara keangkuhan, kesombongan, egois, diruntuhkan. Saudara, akhirnya besok pagi saya ditegur pemilik rumah. Kenapa kemarin kok ada orang jatuh dari lantai 3, bunyi di tangga itu, dari tangga kayu. Bunyinya, ya orang jatuh, bakpuk-bakpuk gitu, saudara. Saya bilang, nggak ada. Ada. Oh, penglihatan. Setannya jatuh, kok bisa denger ya? Padahal itu cuma penglihatan. Hari minggunya, waktu saya ibadah, dia datang, saudara. Dan dia ngomong, saya mau saksi. Karena saya sudah terima Yesus kembali. Puji Tuhan. Itulah, kerap-kerap kita menjadi sombong, angkuh, egois, kikir, saudara, kecewa, sakit hati. Itu membuat, saudara, kita ini tidak lagi mengenal kebenaran. Tapi kalau kita mau rendah hati, luar biasa. Contoh Naaman, dia mau rendah hati datang ke Elisa. Tetapi dia tidak mau merendahkan diri, cuma rendah hati. Akhirnya Nabi berkata, celupkan badanmu 7 kali di sungai Yordan. Nggak mau. Dia sudah rendah hati tapi belum merendahkan diri. Akhirnya dia mau, saudara, karena ada satu hambanya perempuan berkata, kamu sudah jauh-jauh datang kok. Cuma ngomong seperti itu apa susahnya? Nabi tidak ngomong yang sukar-sukar. Akhirnya dia masuk dan dia pulih. Kita di gereja sudah rendah hati mau ke gereja. Tapi kalau kita tidak merendahkan diri, tidak membuka topeng-topeng kita, ya saudara, kalau kita tidak meruntuhkan kesombongan, keangkuhan kita, keegoisan kita, sulit saudara, kita dipakai Tuhan. Kita lihat terus ayatnya. Bagaimanakah sikap hidup kita dalam ajaran Yesus? 1, kita harus bertumbuh dalam ajaran Kristus. Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan.
Jadi kita memang dibaptis itu kalau Tuhan izinkan. Nah, kita juga numpang tangan kalau memang Tuhan suruh. Kita juga berdoa supaya orang-orang disembuhkan, dapat mujizat. Boleh, saudara. Tetapi jangan lagi itu menjadi utama. Jangan lagi kamu meletakkan dasar-dasar pertobatanmu dengan hal-hal soal baptisan. Kalau nggak baptis, nggak masuk surga. Kalau nggak baptis, baptis ini sesat, baptis itu sesat. Saudara. Orang kalau mau diberkati tumpang tangan. Kalau nggak tumpang tangan, nggak bisa. Saudara. Nah, percaya kebangkitan orang mati, ya diomong terus saja. Doa orang mati, baptisan orang mati, aduh terlalu banyak. Penginjilan orang mati, firman Tuhan berkata yang mati sudah matilah. Nguburkan orang mati. Kalau saya mau doakan orang mati, doakanlah walaupun itu belum tentu masuk. Tetapi jangan itu menjadi utama. Itu hanya keraguan hatimu. Ya, itu menjadi, karena kita nggak enak rasanya. Ya sudah, lakukan. Soal itu dijawab, nggak ada apa-apa. Tapi itu bukan utama. Bukan doktrinnya. Kita harus berkembang secara penuh untuk mengenal ajaran Kristus yang lebih dalam lagi. Supaya kita tidak lagi meletakkan dasar-dasar kepercayaan kita kepada perbuatan yang sia-sia. Sia-sia contohnya apa? Oh, kalau kita berdoa, kita mesti jalan harus di gunung yang tinggi. Itu perbuatan sia-sia. Kalau kita mau berdoa, kita mesti sewa pesawat terbang. Kita doa paling dari atas tinggi untuk seluruh kota. Sia-sia. Kalau memang kita terbang, doa nggak apa-apa. Tapi kalau kita sewa khusus untuk doa nyewa seperti itu, nggak ada gunanya. Itulah kadang-kadang terlalu duniawi. Perbuatan yang sia-sia. Saudara, kita doktrinnya seperti itu. Nggak perlu. Yang penting hati kita ada Tuhan. Kita tulis murni. Dan firman itu terbaca melalui perilaku hidup kita. Dan kita rajin berbuat baik, iman kepada Kristus, buah dari iman perbuatan baik, hidup saleh, suka mengampuni, murah hati, tidak kikir, rendah hati, ramah. Saya yakin saudara, orang bertobat. Kita lihat terus. Kita harus tinggal di dalam ajaran Yesus. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9-11. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran Kristus Yesus ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Luar biasa ayat ini mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus, tetapi yang melangkah keluar, tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran Kristus Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ajaran Yesus, ia memiliki bapa dan anak. Kalau dia tidak tinggal di dalam ajaran itu, dia tidak memiliki Allah. Allah tidak memiliki bapa dan anak. Bahkan jika ada orang datang kepada kita, kalau tidak membawa ajaran Yesus yang aneh-aneh dibawa, maka kita tidak perlu menerima dia. Kita memberi salam saja sudah dianggap dosa. Ya ini ekstrimnya begitu, tapi ayatnya seperti itu saudara. Tapi saya tidak mengajak saudara untuk ekstrim ayat ini. Saudara mau lakukan silakan, tidak pun tidak. Tetapi yang pasti saudara, kita yang harus menjadi berkat. Jangan sampai orang menjadi berkat. Kita yang harus mempengaruhi. Kita yang harus menggarami. Kalau kita yang menggarami, berarti kita datang ke orang lain. Kalau kita yang digarami, orang lain datang kepada kita. Kalau kita yang mempengaruhi, kita datang pada orang. Saudara, sebab itu firman Tuhan berkata, pergilah. Sehingga kita shalom. Terus kita ngomong firman, dia tolak, nggak apa-apa. Salam itu kembali kepada kita. Tapi kalau orang sesat itu datang ke rumah kita, dan kita terima, kita kasih minum makan. Oh itu Pak, kan kita secara orang Asia Pak. Kita ini kan harus menghormati dia. Loh, hormati boleh. Tetapi jangan bicara soal firman itu lagi. Maaf ya, saya sudah mendengar ini ulang-ulang. Saya mau cerita tentang hidup saya. Siapakah itu Yesus menurut saya? Nah, cerita. Iman saya pada Yesus karena saksi firman. Kalau nggak bisa, Pak maaf ya, saya berdoa untuk Bapak semua, untuk Ibu, saya berdoakan.
Wah, mungkin saudara nggak bisa berdoa, ya bilang aja, maaf ya, saya kasih Bapak, Ibu, ya mungkin minum-minum, dan semoga Tuhan Yesus memberkati. Itu silakan. Saudara, kalau kita menerima mereka, Yesus bukan Tuhan. Walaupun dia menyelamatkan bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Yesus bukan anak Allah. Yesus mati nggak bangkit, saudara. Yesus bukan satu-satunya juru selamat, tolak saja. Tolak. Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat. Yesus adalah Allah. Yesus anak Allah. Yesus mati dan bangkit naik surga. Luar biasa enggak? Haleluya. Dan itulah Injil, ajaran Yesus. Ajaran Yesus supaya kita mengampuni, mengasihi, mendoakan orang. Saudara. Dan apa yang ingin orang lain perbuat bagi kita, kita perbuat lebih dahulu. Jadi kita mendahului untuk berbuat baik. Kita menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan orang menjadi teladan, kita menjadi teladan. Ajaran Kristus itu luar biasa. Kita lihat terus. Kita harus mengajarkan ajaran Kristus. Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Setiap hari mereka berkumpul memberitakan Injil Yesus, bukan Injil lain, saudara. Banyak sekarang orang sudah mulai ngomong aneh-aneh, saudara. Roh Kudus diutus oleh Yesus, tapi kita bukan memberitakan tentang Roh Kudus, tapi kita memberitakan Yesus. Walaupun ada pengajaran tentang Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus, saudara, silakan. Yesus dipenuhi Roh Kudus, Yohanes Pembaptis dipenuhi ada Roh Kudus, tetapi saudara tidak selalu bicara tentang Roh Kudus, tetapi diimpartasikan, dinyatakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita melalui kehidupan kita sehari-hari, yaitu buah dari Roh Kudus itu sendiri. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Luar biasa. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Kita harus mengajarkan ajaran Kristus. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Luar biasa. Firman mengajarkan supaya anak-anak hormat taat kepada orang tua. Kalau anak-anak hormat taat, maka umur panjang dan usahanya berhasil. Sehingga kita mendidik anak-anak seperti itu. Bagaimana dengan orang tua? Ada. Hormatilah ayah ibumu. Dan ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi untuk anak-anak itu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita tidak perlu emosi-emosi. Kita mendidik anak-anak dalam ajaran Yesus Kristus. Loh, terus kalau ngawur Pak, dididik dulu. Dididik supaya hormati orang tua. Supaya tunduk pada orang tua taat. Supaya dia bahagia. Supaya panjang umur. Supaya berhasil. Nah, akhirnya kalau kita didik dia, ya pasti dia tidak berontak, tidak kurang ajar. Sehingga kita nggak perlu, saudara, kita marah-marah. Sehingga kita tidak perlu berbuat sesuatu yang salah. Mungkin kita lebih terarah untuk mendidiknya dengan baik. Sebab itu lebih penting untuk mendidik. Bukan memarahi. Banyak orang itu memarahi, tapi tidak mendidik. Banyak orang cuma memberi uang, tapi tidak mengajari. Sehingga anak-anak menjadi rusak. Saudara, tidak boleh. Kita lihat terus. Yang terakhir, kita harus bertekun dalam ajaran Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan luar biasa. Jadi perlu ada ketekunan dalam pengajaran persekutuan rasul-rasul tentunya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan engkau. Saudara, kita harus bertekun dan bersekutu di dalam doa. Persekutuan dengan tubuh dan Kristus dalam pengajaran rasul-rasul. Loh, kenapa rasul-rasul?
Karena saudara, kita didasari dengan ajaran Kristus sebagai batu penjuru. Dan di atasnya dibangunlah ajaran para rasul dan para nabi. Tetapi didasari oleh ajaran Yesus. Jangan sampai ajaran nabi, perjanjian lama menjadi dasar. Kemudian ajaran Yesus itu menjadi cuplikan. Tidak. Jadi perjanjian lama, saudara, kita boleh pakai. Perjanjian baru termasuk ajaran Yesus Rasul kita pakai. Tetapi intisarinya harus melewati ajaran Yesus. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran Yesus. Sehingga para rasul-rasul itu mempraktekkan ajaran Yesus. Mengembangkan ajaran Yesus. Melalui persekutuan mereka. Doa. Dan perjamuan suci. Sehingga firman mengajarkan awasi dirimu. Dan awasi ajaranmu. Supaya jangan sampai ngajar salah. Kalau ngajar salah, kita membuat orang lain tersesat. Dan kita berdosa. Tapi kalau kita mawas diri, kita menyampaikan diri kita, dan menyampaikan orang yang mendengar kita. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Menyucikan, menguduskan kami semua. Di dalam nama Yesus. Supaya setiap orang mulai berkembang, bertumbuh, berbuah di dalam ajaran Kristus. Dan hidup di dalam ajaran Kristus yang memberikan kehidupan, yang memberikan kemenangan, hidup kekal, damai sejahtera, berkat rohani. Dalam nama Yesus, memberikan kebahagiaan, keberhasilan, umur panjang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.